Stop menghinaku. Talak aku sekarang kalau kau merasa aku hanya beban. Dan satu lagi, masalah uang yang sudah kamu berikan nanti akan aku ganti semuanya. Ayo katakan. Tantang Melati dengan emosi meledak-ledak. Baginya ucapan Heru sudah sangat keterlaluan. Stop Mel. Jangan katakan hal bodoh itu. Ayo pulang. Heru menarik pergelangan tangan Melati dan mendorongnya masuk ke dalam mobil. Enggak, aku nggak mau pulang sama kamu. Mas Heru, jangan paksa Mbak Melati dong. Jadi cowok tuh yang lembut. Diam kamu Al. Mau ikut pulang nggak? Kalau nggak mau, silakan di sini aja. Iya. Duduk tenang di situ. Melati hanya diam mengiyakan. Ia ingin pergi, tapi melihat mata Heru yang mendelik, membuatnya bergidik ngeri. Kemudian hanya senyap yang ada di antara mereka. Di kediaman Heru, mamanya terlihat sibuk membaca majalah di ruang tamu. Wanita setengah abad itu tersenyum meriang saat melihat keponakannya datang bersama dengan anak dan menantunya. Alia, kok pulang gak bilang-bilang sih? Iya mah, ini kejutan. Alia biasa memanggil tantenya dengan sebutan mama, karena memang kedua orang tua Alia sudah berpulang ke Yang Kuasa sejak Alia kecil. Alia, kamu istirahat ya, aku ke kamar dulu. Spontan Heru mengajak Melati untuk naik ke atas. Aku mau di sini aja sama Mama dan Alia. Mel, udah sana ikut suamimu. Mungkin dia lagi pengen berduaan. Heru kan setiap hari sibuk kerja. Dengan berat hati, Melati mengikuti jejak Heru yang menuntunnya ke kamar. Wanita langsing itu sesekali komat kami tak jelas. Terlebih lagi saat Heru mengunci pintu kamar setelah mereka masuk, membuat jantung Melati tak karuan. Mel, apa? Menurutmu pernikahan kita ini bagaimana? Telinga Melati agak aneh mendengar. Tumben sekali Heru berucap lembut, tak seperti biasanya yang ngegas dan suka makan hati. Nggak tahu mas. Kalau menurutku pernikahan ini tuh toksit. Emangnya aku ular ya? Kok bisa toksit? Bukan begitu. Hanya saja kita nggak saling mencintai kan. Buat apa harus berada di kamar yang sama setiap harinya? Ya kalau nggak mau sekamar, gampang. Kita pisah kamar aja. Lantai bawah masih ada kamar kosong kan? Kalau pisah kamar, apa kata Mama Mel? Pasti dia bakalan marahin aku. Ya resiko dong, kan kamu yang pengen itu. Udahlah, lupain aja. Mari kita bikin sepakatan. Kesepakatan apa? Kamu mau aku dimadu sama perempuan sok yes itu? Jangan harap. Enggak lah, aku juga nggak mau kali punya 2 istri. Mending kita buat kesepakatan. Kita temenan aja ya Mel. Capek juga tiap hari ribut mulu sama kamu. Oh ya, masalah hutang itu gak usah kamu pikirin. Semua lunas asal kamu gak rewel. Termasuk ngebiayain pengobatan ibumu. Semua aku tanggung. Pikiran Melati tercelos. Heru bicara tentang wanita yang paling berharga di hidupnya. Ya mas, aku setuju. Tanpa pikir panjang, Melati langsung mengiyakan permintaan Heru. Dia menjeda keduanya sesaat sebelum terbuyar karena ponsel dalam genggaman Melati bergetar. Halo dok, ada apa? Mel, bisa ke rumah sakit sekarang? Saya akan ke sana sekarang dok. Perlahan selang infus beserta alat medis lainnya selesai dicopoti. Tak ada lagi detak yang berbunyi sebagai gambaran masih berjalannya kehidupan manusia. Detik ini seorang wanita renta telah tutup usia, meninggalkan putri jelita yang dulu selalu merengek dalam rengkuhan hangatnya. Ibu, bibir tipis itu melirih. Jangan tinggalin Melati, Bu. Melati terisak, air matanya bercucuran. Sang ibunda kini telah tiada, meninggalkan sejuta kenangan yang tak akan pernah bisa terlupa. Heru menatap sang istri penuh iba. Dalam hati ia juga merasa kasihan pada Melati. Mel, sabar ya, biarkan almarhumah ibumu tenang di alam sana. Melati mengangkat kepala, mencoba berdiri tegap sebelum ia mengecup lama kening ibunya untuk terakhir kali. Makasih dok, sudah merawat ibu saya selama ini. Dokter Azka menatap Melati dalam-dalam. Hatinya pun ikut nyeri melihat kesedihan Melati yang tengah berduka. Selama ini dokter Azka lah yang selalu merawat almarhumah ibu Melati.
Jadi dia tahu semua kisah Melati, termasuk sisi pahit yang wanita itu jalani. Kamu yang ikhlas ya Mel, Allah lebih sayang sama ibumu. Pikiran Melati menjalar ke tempat lain. Ia belum memberitahu sang ayah soal berita duka ini. Ia segera mengeluarkan handphonenya dan menelepon sang ayah. Setelah menunggu, panggilan itu tak kunjung tersambung dengan sang empu. Mas Heru, bisa antarkan aku ke rumah ayah? Aku ingin memberitahu ayah tentang ini. Tentu Mel, aku akan mengantarmu. Mereka berdua segera pergi ke rumah ayah Melati yang tak begitu jauh dari rumah sakit. Dua pasang kaki itu melangkah dan hampir tiba di pekarangan rumah. Tetapi ada yang mengusik telinga sebelum mereka menampakkan diri di hadapan ayah Melati beserta istri keduanya. Saya juga nggak nyangka kenapa Melati bisa pergi secepat itu. Padahal dia anak baik. Tapi kenapa Tuhan memberikan penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya? Langkah Heru dan Melati refleks terhenti. Mereka berdua lantas menepi di dekat tembok rumah. Mata yang masih sembab harus kembali menumpahkan air mata. Hati Melati teriris mendengar ibu tiri menyebut ia terkena penyakit ganas. Padahal masih jelas ia sehat. Melati sakit apa? Kenapa saya nggak pernah dikasih kabar? 2 tahun lalu dia masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita? Dia sakit kanker ganas. Ibu tiri Melati pura-pura menangis dengan pundak terguncang. Ayah Melati pun sama saja. Bukannya ia membantah omong kosong sang istri, ia malah hanya terdiam seperti patung. Mel, aku akan beri mereka pelajaran. Aku gak terima kamu diginiin. Gak usah mas, ayo kita kembali ke rumah sakit. Gak ada gunanya kasih tahu ayah dan wanita sundel itu. Melati menghela nafas, membiarkan mulut-mulut itu mencibirkan berita bohong tentangnya. Tapi mereka sudah keterlaluan Mel. Ayo pergi. Lebih baik sekarang aku mengurus jenazah ibu. Melati melangkah lebih dulu, meninggalkan Heru yang masih melihat ke arah keluarga mertuanya. Ingin sekali Heru menggebrak mereka, namun ia harus tahan demi Melati. Selepas pemakaman, kurat wajah Melati jelas masih sedih. Ia bergeming menatap kosong ke arah jendela kaca yang tembus pandang. Setelah mengetahui semuanya, hati Heru iba. Tak tega jika harus menyakiti wanita itu lagi. Di balik sikap ceria dan penuh tawa yang Melati umbarkan, ternyata begitu banyak tersimpan beban yang tak sedikit pun Heru tahu. Ia menyesal karena selalu menganggap Melati wanita materialistis dan gila harta. Mel, makan ya, udah malam. Dari siang kamu belum makan. Heru mendekat, tuturnya begitu lembut. Namun hanya gelengan kepala yang Melati berikan. Saat ini yang dipikirkan Heru hanya Melati. Tentu hari ini begitu berat bagi istrinya. Kemudian dering telepon Heru terdengar. Maaf Alisa, jangan ganggu aku dulu. Alisa kan yang menelepon. Kenapa dimatikan? Sekarang terserah kamu mas. Aku gak akan pernah memaksa meminta sedikit cinta darimu. Jika kamu mau menceraikan aku siap. Berbahagialah. Kejarlah bahagiamu yang tak pernah bisa kau dapatkan dariku. Aku akan pergi meski harus menyusul ibu sekalipun. Karena hanya dia yang aku punya. Dek, jantung Heru berdentum nyeri. Kata-kata Melati membuatnya serba salah. Entah dia harus senang atau tidak. Kedua sisi itu sama-sama memiliki catatan masing-masing. Ia ingin bersatu dengan cintanya. Namun tak tega pula ia meninggalkan Melati dalam kondisi seperti ini. Terlebih lagi, Mama Heru jelas tidak akan pernah setuju dengan keputusannya jika kembali dengan Alisa. Kamu ngomong apa sih Mel? Jangan begitu, jalanin aja apa adanya. Jangan berpikir macam-macam. Sekarang yang terpenting kita harus membalas perlakuan ayah dan ibu tiri kamu itu. Tiba-tiba Melati merasa mual. Perut yang belum terisi makanan itu terasa diaduk-aduk. Dengan sigap, Heru segera menggosok pelan punggung istrinya. Kamu masuk angin, Mel. Ini nih, kalau seharian gak makan. Minumlah dulu. Masih mual? Melati hanya mengangguk. Sini aku kerokin, setelah itu kamu makan. Gak usah mas,
biar mama aja yang kerokin aku. Jam segini suruh kerokin mama. Jam segini mama udah tidur, Mel. Gak apa-apa, aku kerokin. Aku gak bakalan macem-macem kok. Udahlah mas, gak usah. Aku gak apa-apa. Buka bajumu. Gak usah mas, aku gak apa-apa. Oke, kalau kamu gak mau, biar aku paksa dan aku buka sendiri. Bukankah kau sudah halal untukku? Akhirnya Melati dengan gemetar membuka satu persatu kancing piyama bagian atas, lalu menurunkannya hingga sebatas punggung, menampakkan bagian tubuhnya yang selalu tertutup. Mata Heru terbelalak tak kalah mendapati punggung kurus sang istri penuh bekas luka, memperlihatkan pemandangan yang menyayat hati. Mel, kenapa ada banyak bekas luka? Jemarinya hampir membelai goresan bekas luka itu, namun ia urungkan. Takut Melati berpikir macam-macam. Dulu aku sering dipukuli dan dicambuk sama ayah. Jawab Melati datar. Matanya berusaha membendung kepedihan yang akan luruh jadi air mata. Nyeri, ulu hati Heru merasakan ikut tercabik saat mendengar Melati berkata. Lagi dan lagi, tuduhannya tentang Melati salah besar. Gadis yang pernah dibencinya dalam diam, nyatanya hanya korban keegoisan orang tua. Jujur, Heru ingin sekali bertanya lebih jauh tentang masa lalu Melati. Namun ia diam sejenak, berpikir kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat. Sakit nggak? Kalau sakit bilang saja, aku akan lebih pelan lagi. Enggak, gak terasa apa-apa. Banyak sekali luka yang lebih sakit dari sekedar dikeroki. Seketika tangan Heru menghentikan aksinya, membuat Melati menoleh. Lalu menatap tangan lelaki itu yang tengah menggenggam erat punggungnya. Maaf ya, selama ini aku salah sangka. Aku janji bakalan bantu kamu membalas ayah sama ibu tiri kamu itu. Entah kenapa detak jantungnya meningkat berkali lipat. Rasa gugup juga menghinggapi. Tak seperti biasa saat ia bersama Melati sebelumnya. Untuk apa minta maaf? Toh selama ini memang benar aku hanya beban untukmu. Aku akan segera pergi dari sini dan mengganti semua uang yang sudah kamu keluarkan untuk pengobatan ibuku. Tanpa kendali Heru memeluk Melati. Rasanya Heru hampir menggila. Otaknya mulai susah dikendalikan. Hatinya mulai bercabang. Tak ada cinta, namun ada rasa aneh yang tak rela membiarkan Melati pergi. Aku butuh waktu, Mel. Maukah kamu bersabar sampai pada akhirnya ada jalan untuk hubungan kita? Dering ponsel Melati membuyarkan semuanya. Ia segera berdiri dan melepaskan tangan Heru. Layar datar itu menampilkan panggilan dari ayah Melati. Ketika melihat namanya, Melati hanya terdiam tanpa menyentuhnya. Dengan sigap tangan Heru menyambar ponsel tersebut dan menggeser tombol hijau. Halo Mel, tolong beritahu Heru suamimu, minta uang ke dia, karena tadi pabrik ayah kebakaran. Senyum miring Heru sunggingkan saat mendengar lelaki di seberang sana bersuara cemas. Ini baru permulaan. Akan ada kejutan lainnya yang membuat jantung sedikit berdebar. Halo? Melati, kamu dengar gak sih ayah ngomong apa? Halo, ini aku Heru. Melati sudah tidur. Nah Heru, apa kabar? Sudah lama kita gak ketemu. Kabar baik ya. Oh ya, ada perlu apa? Kenapa telepon selarut ini? Gak ada apa-apa kok nak. Ayah hanya kangen sama Melati. Kenapa kalian gak pernah main ke sini? Besok ya. Kalau gak sibuk kami akan ke sana. Iya nak, maaf ya sudah mengganggu. Sial, kenapa harus Heru sih yang mengangkat telepon itu? Mila, istri keduanya datang sambil membawa secangkir kopi dan meletakkannya di meja. Gimana? Dapatkan uangnya? Dapat apanya? Tadi yang angkat telepon si Heru. Lah, si Melati kemana? Kata Heru Melati udah tidur. Terus besok gimana? Orang bank pasti akan kesini. Mana pabrik kebakaran lagi? Kamu jangan bikin aku tambah pusing Mila. Ini aku lagi cari cara gimana Melati bisa kasih uang ke kita secepatnya. Wanita bermuka sinis itu kesal dan langsung beringsut pergi. Tak peduli lagi Dahlan tengah memanggilnya berulang-ulang. Derasnya hujan mulai menghantam genting serta jendela kaca hingga menimbulkan bunyi.
Butiran debu yang menghuni jalanan mulai terusir bulir hujan. Heru dan Melati duduk saling berhadapan. Heru membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk yang tengah ia sendokkan untuk Melati. "Makan dulu ya, nanti sakit." Dengan sabar Heru mengarahkan makanan itu ke bibir Melati yang masih saja mengatup rapat. Melati hanya menggeleng, menepis pelan sendok itu. "Ayolah Mel, makan sedikit saja. Aku gak mau kamu sakit." Sendok berisi makanan itu disodorkan lagi oleh Heru. Tetapi jemari Melati mengambil alih gagang sendok itu. "Aku bisa makan sendiri." Makan dengan perasaan begini semua terasa hambar. Ada sosok yang selalu terngiang di kepala, tak pernah mau sirna walau hati sudah berkata rela. Setitik air mata itu menetes, menghentikan sendok yang hampir menyentuh bibir. Tak dapat dipungkiri, Melati masih saja menangis teringat almarhumah ibunya. "Hei, kenapa menangis?" Heru menunggur, menangkup wajah Melati lalu mengusap pipinya. Detik itu juga lampu tiba-tiba padam. "Ah!" Melati menjerit histeris saat gelap gulita. Tanpa sadar, saat ini Melati tengah memeluk Heru dengan erat. Bukan kesempatan, melainkan memang ia trauma dengan gelap. Dulu Melati pernah terkunci di kamar mandi dengan keadaan sama seperti itu, tanpa cahaya. Sudah mulai nyaman ya?